Hai guys, welcome back to my channel Yulis Lai. Oke guys, kali ini di meja saya sudah ada SHF terbaru daripada si Kamen Rider ini ya, Saber serialnya, yaitu si Kamen Rider Buster Genbu Shinwa. Ini guys penampakannya. Ya, dan ini box coklat, dan rata-rata memang semua box coklat kecuali yang si Saber sama yang si Blade yang biru itu guys. Selebihnya semuanya ya seperti itulah. Nah, tanpa basa-basi lagi kita langsung unbox aja ya guys. Ya, inilah penampakan box artnya seperti ini ya guys. Ya, ini ada sesuatu hal yang lucu, entah punya saya doang. Silahkan komen di bawah buat teman-teman yang punya nantinya ini ya. Ini kayaknya salah peletakan ini ya, hologramnya ya. Kayaknya sih, tapi buat teman-teman yang punya silahkan komen di bawah apakah punya teman-teman juga seperti ini ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita unbox ya. Ini masih segel, kita cari cutter dulu. Oke, ini cutternya sudah ada. Kita keluarin dan kita lihat isinya. Wow, gini doang, minimalis doang guys. Ya, di sini kita pun juga dapat kertas yang sangat-sangat minimalis. Nah, seperti ini doang guys. Dan ini memang di kertasnya cuma ada 3 varian tangan aja, nggak terlalu banyak sih. Terus di sini ada info bahwa di belakangnya ini bisa di open kayaknya. Tapi nanti kita akan coba ya. Oke? Ya, inilah penampakan SHF-nya. Kita buka aja langsung ya guys. Tada! Nah, di sini kelihatan banget kalau kita cuma dapetin aksesoris yang seperti ini doang. Part tangan yang terbuka, part tangan yang untuk memegang pedangnya, dan part tangan yang ini ya menggenggam seperti itu doang. Terus ini ada part apa ini? Ini mungkin kayaknya buat nancepin nanti di belakangnya untuk pedangnya tadi. Dan kita lihat aja, ya ini pedangnya guys. Wow, ya serial Saber ini terkenal dengan ini ya pedang-pedangnya yang variatif gitu guys. Ya ini penampakan pedangnya guys. Keren sih. Oke, kita langsung aja review yang pertama dari senjatanya terlebih dahulu. Ini detailnya sih gokil ya guys. Asli, saya sih suka demen banget karena ada panel lainnya semua ini. Dan ini detailnya kece abis. Bahkan di sini pun ada tulisan kayak bahasa dari Kamen Rider Saber-nya. Cuman lagi-lagi sayangnya dia tidak menyertakan stiker di WRB-nya. Itu yang membuat saya jadinya kesannya hitam banget nih, jelek banget. Nah, coba ini kalau ada stikernya kan mungkin lebih variatif, lebih bagus ya. Nah, tapi selain itu kita mendapatkan cat-cat, bahkan yang tempat tersulit pun itu dikasih warna guys. Nah, seperti yang di sini kelihatan ya. Nah, ini kelihatan ya guys. Nah, itu ada orange-nya. Maksud saya tempat yang terpencil aja bisa diperhatiin, masa yang segini gedenya yang kelihatan nggak diperhatiin. Itu yang pertama guys. Dan yang kedua, tempat terpencilnya juga ada di sini. Nah, ini guys, kelihatan ya guys. Ini pun juga tempat terpencil yang menurut saya untuk pewarnaan itu akan susah, tapi ternyata dia dikerjain. Nah, seperti itu. Dan belum lagi yang ini dia ada orange-nya dikit. Ya, ini kayaknya sih entah mispen atau apa ya, kok ada orange-nya dikit. Jadi buat teman-teman yang punya, silahkan compare dengan punya kalian, apakah sama dengan punya saya, silahkan komen di bawah ya. Itu. Dan untuk di bagian triggernya ya, ini sudah sewajarnya lah ya kalau ini ada orange-nya, karena memang aslinya kan seperti itu ya. Dan di bagian ujung belakangnya pun juga ada orange-nya nih guys, termasuk yang di bagian sininya. Nah, ini jadi kece abis, detailnya keren abis. Bahkan di setiap sudutnya ini sudah ada kayak panel lainnya. Bahkan di bagian orange-nya ini, bagian yang dalam, dia ada panel line dan itu berasa loh. Jadi detailnya cukup kece, cukup keren. Ini untuk bagian belakangnya, bagian depannya yang ini tadi. Cuman yang disayangkan Wonder Red Book-nya aja warnanya polosan hitam gini. Kenapa sih nggak ditambahin stiker gitu ya? Atau mungkin Bandai memberikan pekerjaan buat orang-orang yang kreatif untuk bisa membuat stikernya. Ya, who knows ya guys. Ya, siapa tahu ya guys, seperti itu. Dan ini ada silvernya juga. Ya, itu dari senjatanya. Dan sekarang kita langsung ke part lainnya dulu ya guys. Ya, berikutnya kita akan ulas mengenai part tangan. Walaupun cuma sedikit, cuma 3 doang. Ya, ini 2 yang part tambahannya.
Yang kerennya, yang gokilnya, ini dia tidak ada penutup telapak tangannya ini. Dia langsung jadi satu gini guys. Jadi ini simple banget desainnya. Beda dengan Kamen Rider Saber lainnya yang SHF maksud saya. Itu dia ada penutup tempurungnya sendiri-sendiri. Sorry, maksud saya cuma dikasih satu, selebihnya kamu harus pindahin tutup tempurungnya ini ke bagian part-part tangan lainnya. Tapi kalau yang ini dia tidak seperti itu. Jadi dia tidak ada tutup tempurungnya, jadi langsung seperti ini guys. Jadi seperti itu ya guys. Jadi ini warna kulitnya ini coklat dan menyerupai warna ini ya, sarung tangan yang ada di dunianya kita. Jadi keren sih ini pewarnaannya. Ya, akhirnya kita ke bagian utamanya, yaitu si SHF-nya. Dan ini untuk SHF-nya sendiri dari kasat mata ini udah kelihatan bulky banget. Gede gitu ya badannya, bongsor gitu guys. Dan ya ini masih ada plastiknya, kita lepas aja dulu. Jadi karena pasti masuk kolbri kalau saya lepas begini, tidak dijual ulang. Ya seperti itu guys. Dan ini beda banget desainnya dengan yang Kamen Rider Saber lainnya. Kenapa? Yang pertama dari pedangnya yang di depan ini. Biasanya untuk saber-saber lainnya itu ke atas ya, seperti model ya model ke atas gitulah, tapi ini dia ke depan gini guys, beda banget. Nah, dan sedangkan untuk fiturnya sendiri ini pun keren, kece abis. Kenapa guys? Ini kalian bisa lihat di dalamnya ini tetap seperti ada sarang lebahnya, tapi di bagian atasnya ini langsung sama banda ini digabungin, jadi dia jadi satu gini ya, plastik coklatnya atau orange gitu guys. Dan ini semakin ke atas tuh semakin pekat warnanya. Sedangkan di bagian visornya itu masih ada kelihatan kayak sarang lebahnya gitu guys. Gokil, keren. Dan untuk di bagian telinganya dia bulat gini guys, seperti model robot mekanik gitulah ya. Bukan seperti Kamen Rider pada umumnya, tapi seperti mecha gitu, bulat gini. Dan di bagian belakangnya keren, dia ada ininya, helmetnya ini ada kayak sisa-sisa pedangnya gitu sampai ke belakang. Gokil guys. Itu dari kepalanya. Dan dari armornya ini memang kelihatan banget seperti robot, bukan seperti Kamen Rider pada umumnya. Termasuk kalau kita bisa lihat sekilas tuh dari tangannya, lengannya ini, shouldernya ini guys. Nah terus dari desain tampak belakangnya juga seperti mecha banget lah. Beda dengan Kamen Rider yang betul-betul cuma suit sama armor biasa gitu ya, tapi ini betul-betul kayak dia memakai armor suit yang dari robot gitu. Beda banget guys. Dan kita juga bisa lihat di bagian dadanya, depannya ini dan bagian bawahnya terlalu kotak-kotak seperti robot zaman sekarang. Dan di drivernya cuma gini doang. Terus di sampingnya, dan kita juga bisa lihat ini, saya kira awalnya itu ini guys, holder, ternyata bukan, holdernya itu di belakang karena nggak kelihatan ya. Jadi ini desainnya lain daripada yang lain, serius. Biasanya holdernya Kamen Rider itu kan selalu di samping, tapi kali ini dia di belakang gini. Keren, gokil, good untuk Bandai ya, untuk bukan Bandainya sih, tapi lebih ke pencipta karakternya ini. Dia tidak membuat sama, setiap Kamen Rider itu sama, tapi dia agak berbeda, walaupun mungkin cuman begini doang, tapi itu feel-nya terasa beda banget ya. Dan untuk bagian kakinya kita bisa lihat ini seperti ada strapnya itu, tapi ini menyatu dengan bodinya, jadi tidak strap asli, jadi kayak cuman varian aja. Terus di bagian armor pahanya seperti gini doang, dan semakin ke belakang strapnya itu kelihatan seperti ini guys. Jadi ini menyerupai model strap-strapnya ini ya, si Metsubu Jinrai, sejenisnya itulah menurut saya. Dan kita juga bisa lihat di bagian sini, samping lutut sampingnya ini, dia juga ada motif bulat-bulatnya, betul-betul seperti model robot sih. Dan ke bagian bawahnya juga ini cuman bagian sisi luarnya aja yang dikasih armor, jadi dia tidak full. Sedangkan untuk sisi dalamnya seperti ini guys, biasa aja, polos ya. Dan di bagian mata kakinya pun juga ada lagi bulat-bulatan. Terus di bagian belakangnya dia ada kayak tali strapnya gitu. Dan baru sepatunya pun menjadi seperti robot atau mecha, seperti itu guys. Jadi ini konsepnya Kamen Rider mecha kali ya, Kamen Rider robot, seperti itu ya. Dan satu lagi guys, motifnya ternyata beda ya antara kanan dan kiri ya. Ini yang pertama yang kiri seperti ini,
Sedangkan untuk yang kanan dia ada hitam-hitamnya ini guys. Jadi ini betul-betul konsepnya pun beda. Nah kalau tangan sih, oh tangan juga beda guys ternyata. Yang kanan ada hitam-hitamnya ini, ya ini kelihatan ya, yang kanan ada hitam-hitamnya. Sedangkan yang kiri polos. Nah termasuk di bagian armor sininya guys, di lengannya ini beda-beda. Keren sih, membuat sesuatu yang berbeda. Sedangkan kalau di pundaknya sih sama semua ya, nggak ada yang berbeda. Seperti itu guys. Dan ini desainnya, pewarnaannya pun juga kece. Dia warnanya ini warna apa ya namanya, chrome, bukan chrome sih, bukan perak juga, lebih ke apa ya, ya ini warnanya agak ke baja-bajahan gitu sih. Jadi memang betul-betul menurut saya ini mecha banget nih. Nah ini desainnya keren, maksud saya pewarnaannya keren. Ini warnanya baja, terus di dalamnya ini ada orange-nya, bahkan di pundaknya sini juga ada orange-nya. Dan di bagian kepala belakang ini lurus guys. Keren sih menurut saya. Jadi kelihatan banget ya panel lainnya itu gradasinya itu ada warna orange-nya. Dan ini betul-betul keren, gokil banget, serius. Seperti itu guys. Dan sekarang kita ke artikulasi ya. Ya, sekarang kita ke artikulasi. Yang pertama untuk bagian kepala, ya kepala sih bisa memutar 360 derajat. Wow, keren. Karena dia ini ya, kerannya pendek, jadi kita bisa puterin gini. Nggak ada masalah, nggak ada hambatan. Dan untuk ke atasnya cuma segini doang, kepentok sama bagian belakangnya ini guys. Ya ini kepentok. Jadi nggak bisa ke atas, dongeng ke atas gitu nggak bisa. Cuman mentok gini, dan ke bawahnya pun segini maksimal. Ya dia kepentok sama ini leher depannya ini guys. Nah ini kepentok gini ya, udah mentok tuh. Dan sedangkan untuk shouldernya kita lihat ini bisa diangkat gini. Nah ini jadi bisa gerak luas dan agak bisa 360 derajat, tapi agak susah, jangan dipaksain. Dan selain itu kita, ini nggak bisa ke depan ya, cuman ke atas ke bawah gini doang, tapi mentoknya segini guys. Nah bisa mentok gini. Dan selain itu kita mendapatkan gimmick di bagian bulut-bulutnya ini pun bisa digoyangin ke dalam, ke depan. Mentoknya segini guys. Terus kita cobain kalau kita tutup tangannya ini bisa gerak seperti ini. Ya karena dia ngikutin ya, karena ini bisa gerak. Nah kita coba lepas aja. Bukan dilepas tapi diangkat. Ini mentok segini doang guys. Dan kita tarik pun nggak bisa. Ya mungkin tunggu Shinkocho kali ya nanti ya. Ya ditunggu aja 10-20 tahun lagi kali bakal jadi Shinkocho. Nah ini agak susah banget nih punya saya. Dan ini sama kurang lebih bisa 360 derajat, cuman hati-hati aja. Terus untuk bagian sikunya bisa gini doang karena ini kepentok di armornya ini yang kanan ya. Sedangkan untuk yang kiri bisa seperti ini guys. Kurang lebih sama sih, dia kepentok di bagian armor ininya antara lengan dan sikunya ini guys. Nah kepentok di sana. Terus untuk maju ke depannya kita coba lihat. Agak susah sih ya, ini lumayan bisa gini ya, lumayan ya, bisa seperti ini guys, gokil. Nah itu secara tangan dan lengan. Terus secara perut, nah ini bisa gini doang guys. Sebentar kita rapiin dulu. Nah ini bisa gini. Nah untuk ke belakangnya bisa gini, dan itu pun dibantu oleh artikulasi pinggangnya guys. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kaki. Yang pertama selangkangannya dulu, kita akan coba lihat. Ya ini bisa dimasukin gini. Nah jadi dia bisa gini. Dan hati-hati karena ini ya, ini bisa putus kalau kalian paksaan untuk naik ke atas gini. Jadi ini pelan-pelan karena ini bahannya karet, agak lentur sih memang untungnya ya. Dan kita bisa split jadinya karena kebantu ini bisa ke atas. Kalau ini kaku otomatis nggak akan bisa seperti ini guys. Itu yang pertama. Dan yang kedua secara lututnya bisa gini ya. Dan untuk bagian sepatunya mentok gini doang guys ya, selayaknya pose-pose biasa aja ya. Dan ini bisa 360 derajat tapi gitu. Jadi ini kurang fleksibel aja karena kepentok armornya ini. Nah ini guys, jadi kurang luas ya jadinya.
Oke, sekarang kita akan coba untuk part ini ya guys. Ini part untuk menaruh pedangnya itu di punggungnya. Ya ini nih pembukaan yang kedua ya, dari atas tuh setelah orange ini yang ini guys dibuka. Ya ini agak susah, sebentar. Kita lepas dulu. Nah, jadinya seperti ini. Terus kita tancepin yang ini guys. Ini agak masuk ya jadinya. Terus di sini buat nancepin pedangnya. Dan pedangnya pun ada gimmicknya. Ya, tadi kelewat sih untuk di view-nya. Nah, ini guys. Wonder Red Book-nya itu ditarik ke atas ya. Bukan ke samping gini aslinya, tapi harus ke atas. Nah, ini bisa dilepas. Dan di sini kita juga bisa melihat detailnya lagi, ada orange-nya lagi. Nah, dari lubang ini guys, kelihatan ya, semoga teman-teman bisa lihat. Nah, ini ditancepin di bagian ininya, di bagian yang ini. Nah, kita coba tancepin dulu. Nah, jadinya gini guys. Ya, itu tadi penampakan daripada pedangnya kalau kita tancepin di belakangnya. Dan ini kurang miring ya kalau menurut saya dibandingin di TV seriesnya, itu dia lebih miring lagi. Dan satu hal lagi saya baru sadar, ini apa namanya, pedangnya ini, Kamen Rider ini kan tadi kan disebutnya sebagai Kamen Rider Buster Genbu. Nah, Buster itu kalau saya ingat-ingat dari pedangnya ini mirip banget dengan pedangnya Cloud yang di Final Fantasy 7. Dan dia kan namanya Buster Sword, jadi mungkin mirip-mirip ya, atau mungkin dia terinspirasi dari pedangnya Cloud, ya kurang tahu juga, tapi namanya mirip gitu guys. Ya, itu tadi guys review singkat dan ulasan singkat dari saya. Dan menurut saya, first impression yang saya rasakan, ini itu SHF dengan body yang terbulky menurut saya. Dengan yang SHF gini doang ya, beda banget kalau kita yang ada ketambahan armor kayak itu kemarin si siapa namanya, tank daripada Kamen Rider build, itu beda banget karena dia ketambahan part. Tapi kalau secara Kamen Rider-nya sendiri, menurut saya ini paling bulky banget daripada yang lain menurut saya. Dan first impression yang saya rasakan, dia nggak kerasa seperti mainan murahan gitu, nggak berasa feel-nya. Dan ini saya bisa kasih nilai 9 aja. Karena apa? Karena ini tadi guys, WRB-nya masih hitam. Coba dia ini berwarna atau ada stikernya gitu, saya pasti kasih nilai 10. Dan ini menurut saya 9 aja. Terlepas dari ini ya, artikulasi atau apa, karena memang ini bukan Shinkocho, jadi kita nggak bisa compare dengan Shinkocho karena beda banget, segmennya pun beda banget ya kalau kita compare, jadi nggak fair aja menurut saya. Jadi kalau untuk SHF biasa, ini nilainya udah 9, bukan 10 atau perfect gitu ya, seperti itu aja guys. Dan worth it sih buat kalian beli, jadi nggak rugi lah. Justru saya nggak koleksi itu yang Saikyo ya, Saiko kalau nggak salah. Swordman itu, X-Swordman itu nggak saya beli karena menurut saya terlalu warnanya nggak banget. Jadi saya lebih suka mengkoleksi warna-warna yang seperti ini. Seperti itu aja guys. Oke, itu aja review singkat dan ulasan singkat dari saya. Semoga teman-teman suka dengan konten-konten saya, dan jangan lupa bantu subscribe ya. Dan jangan lupa ikutin giveaway. Kita tunggu sampai 5.000, dan ini saya sempat lihat terakhir udah 4.505. Jadi tinggal 495 subscriber lagi, baru kita akan undi giveaway ini SHF Shinkocho Black, itu hadiah utamanya guys. Oke, see you in the next konten berikutnya. Bye!